Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita kirimkan terlebih dahulu salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, adapun pertemuan kita pada hari yang mulia ini, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu isbat ar-rijli wal qadami lillahi subhanahu. Ahlu sunnah ingin menetapkan di dalam hadis atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jal itu memiliki kaki dan juga telapak kakinya, dan penetapan ini yang nanti akan dijelaskan di dalam hadis, tentunya dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Man yaqra? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid hatta yadurra rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin 'alaiha qadamahu wa yanzawi ba'daha ila ba'din fataqulu qata muttafaqun alaih. Al-Bukhari 4848, Muslim 2848. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha, Jahannam masih terus dilemparkan ke dalamnya, yaitu penghuni-penghuninya. Wa taqulu hal min mazid, dan Jahannam itu mengatakan, apakah masih ada tambahan? Hatta yad'a rabbu izzati fiha rijalahu, hingga Rabb yang maha perkasa meletakkan di dalamnya kakinya. Wa fi riwayat,
Di dalam riwayat yang lain, alaiha qadamahu fayanzawi ba'duha ila ba'din. Allah Azza wa Jalla meletakkan di atasnya telapak kaki sehingga Jahannam itu merapatkan mulutnya dan mengatakan, wa taqulu qad, cukup, cukup. Muttafaqun alaihi, dan hadis ini dikeluarkan oleh muttafaqun alaihi, yaitu oleh al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini yang dibawakan oleh al-mu'alif rahimahullah sebagai penetapan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki kaki dan telapak kakinya, dan itu kembalikan untuk Allah Azza wa Jal, yang sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwa Allah itu meletakkan itu telapak kakinya dan kakinya di dalam neraka Jahannam. Dalam lafaz hadis, la tazalu jahannam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Jahannam itu masih terus. Artinya neraka Jahannam itu dia akan terus dimasuki oleh orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, orang yang melakukan syirik kepada Allah. Itu akan terus dimasukkan hamba-hambanya yang dia berbuat maksiat tentunya. La tazalu jahannam, ya, Jahannam itu masih terus. Jahannam, kerana kita sering mendengar kata Jahannam. Jahannam ini adalah ismun min asma'in nar, salah satu nama dari nama-nama neraka. Ada neraka Jahannam, neraka ya anti syakor, ada neraka wail, dan seterusnya. Ini bagian daripada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, termasuk ini salah satu nama neraka. Qila sumiyat bidzalik. Ada yang mengatakan bahwa Jahannam dinamai dengan Jahannam adalah li bu'di qa'riha. Itu dinamai oleh sebagian ulama bahwa Jahannam itu maknanya adalah yang sangat dalam. Yang sangat dalam. Yang nanti ketika kita dihisab di hadapan Allah, selesai kita dihisab, kita akan dimizan amalan baik kita dengan amalan buruk kita. Selesai itu, maka Allah Azza wa Jalla memberikan atau membentangkan nanti antara surga dan neraka di jembatan Sirat. Yang ketika itu dia diperintahkan untuk melewati dari jembatan Sirat tersebut. Siapa yang dia selamat, maka dia akan selamat tentunya masuk ke dalam surga. Namun jika dia terjerumus jatuh, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Maka sesuai dengan amalannya, orang tersebut jatuh di mana. Makanya yang paling dalam, yang paling bawah itu dihuni oleh kaum munafik. Nanti ada tingkat-tingkatannya. Sebagaimana surga, tingkatan yang paling tertinggi adalah Firdaus. Wakila, ada yang berpendapat juga bahwa Jahannam bizulmatiha minal juhumah wa hiya zulumah. Ada yang mengatakan ulama bahwa Jahannam itu maknanya adalah sangat gelapnya, atau berasal dari kata al-juhumah wa hiya az-zulmatu, kegelapan. Jadi di dalam neraka Jahannam
itu sangat jauhnya, sangat dalamnya, dan juga sangat gelap. Yang kita berlindung kepada Allah dari kita dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Yulqa fiha, dilemparkan ke dalamnya penghuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nanti akan dilemparkan penghuninya ke dalam neraka tersebut. Yang dimaksudkan tutrahu fiha ahluha, dilemparkan semua penghuni neraka nanti ke dalamnya. Wa hiya taqulu hal min mazid, maka pada saat itu neraka Jahannam mengatakan hal min mazid, masihkah ada tambahan lagi? Jadi setiap ada hamba yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, ketika dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, neraka ini pasti dia akan terus mengatakan hal min mazid, apakah masih ada lagi? Apakah masih ada lagi? Terus mengatakan demikian. Tatlubu ziyadah li sa'atiha, Jahannam masih minta terus siapa lagi yang mau masuk kepadanya. Ini menunjukkan bahwa luasnya Jahannam. Wa qad wa'adaha Allahu an yamla'aha, ini yang disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal ini akan memberikan janji bahwa neraka ini akan dipenuhi. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap ada yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam mengatakan hal min mazid, apakah masih ada lagi? Terus sampai dipenuhi, dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yad'a Rabbul Izzati fiha rijalahu, sampai di sini disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rabb yang Maha Perkasa, Allahu Izzatu wal Jalalah, meletakkan di dalamnya kakinya. Jadi Allah Azza wa Jal sampai meletakkan kakinya ke dalam neraka Jahannam. Lamma kanatin nar fi ghayatil kibri was-sa'ah, ketika neraka itu dalam puncak besarnya dan luasnya. Ya, padahal Allah telah memberikan janji, sementara konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji, wa qad wa'adallahu mal'ahuha wa kana muqtada rahmatihi subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu akan memberikan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya, an la yu'adziba ahadan bighairi jurum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab seorang pun tanpa berbuat dosa. Jadi Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka Jahannam itu bukan karena memang tidak ada sebab. Berarti di sini para ulama mengambil yaitu faidahnya bahwa Allah akan melemparkan seseorang ke dalam neraka Jahannam karena sebab berbuat dosa. Jadi dosa yang kita akan bawa nanti ketika kita dihisab, selesai dihisab di mizan, kemudian dia tidak akan bisa melewati jembatan sirat tentunya. Karena penjelasan-penjelasan yang lalu bahwa jembatan sirat itu akan dilalui dengan banyaknya amal. Makanya ada yang seperti kilat dia melewatinya.
ada yang seperti berlari, dan ada yang seperti dia berjalan dan bahkan merangkak, dan dia tidak sampai, yaitu menjumpai sampai ke dalam surga, dan dia akan terjatuh. Terjatuhnya itu adalah ke dalam neraka. Jadi Allah tidak akan mengazab seorang pun dari hamba-hambanya kalau dia tidak ada sebab. Sebabnya hamba itu tersebut diazab oleh Allah kerana dengan dosa-dosanya yang dia lakukan. Haqqaqa wa'adahu wa wada'a 'alaiha rijlah. Maka ini janji Allah Azza wa Jalla yang akan meletakkan dari kedua kakinya ke dalam neraka Jahannam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yad'a Rabbul Izzati fiha rijlahu, sampai Rabbul Izzati wal Jalalah meletakkan yaitu kedua kakinya ke dalam neraka Jahannam. Yang memberitakan ini adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada yang mengingkari dari apa yang telah dikatakan, disabdakan oleh beliau, berarti dia telah kufur. Kerana ucapan beliau ini bukan sekedar hawa nafsu yang dikatakan oleh beliau, tapi wahyu dari Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi ini bukan dengan hawa nafsu beliau, tapi sebagai wahyu yang diwahyukan dari Allah. Allah menginginkan bahawa sampaikan ya Muhammad kepada umat-umatmu bahawa Allah Azza wa Jal akan memasukkan dari hamba-hambanya yang berbuat dosa, hatta yad'a Rabbul Izzati fiha rijlahu, sehingga Allah Azza wa Jal yang maha perkasa meletakkan di dalamnya kakinya. Nabi SAW menjelaskan ini. Yang kemudian di dalam hadis menyebutkan fayanzawi ba'duha ila ba'din, sehingga neraka Jahannam ini merapatkan mulutnya. Dua yang diciptakan Allah Azza wa Jal, neraka dan surga, ini bagian daripada makhluk yang diciptakan Allah, yang mereka nanti apa? Saling berbicara antara surga dan neraka. Mereka akan berbicara antara surga dan neraka, siapa lagi yang masuk kepadaku? Sebagaimana di dalam hadis ini, yang ketika Allah memasukkan seseorang hamba, neraka mengatakan di antaranya hal min mazid, apakah masih ada tambahan lagi ya Rabb? Surga pun demikian. Makanya mereka ini saling berbincang ketika dimasukkan ke dalam surga hambanya. Surga pun akan mengatakan, siapa lagi yang masuk kepadaku ya Rabb? Ini bagian daripada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, makhluk. Namun para ulama mengatakan bahawa setiap makhluk yang Allah ciptakan kan dia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang diciptakan Allah pasti dia akan mengalami kematian. Akan tetapi surga dan neraka dia akan kekal abadi. Pernah disebutkan, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, an-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin. Laisa hitun an rihalihim illa fil jannati awin nar. Beliau mengatakan bahawa manusia sejak diciptakan Allah Azza wa Jalla, manusia itu dia akan terus berjalan di atas muka bumi ini, dan dia sebagai musafir. Artinya semua manusia termasuk kita ini, kita diciptakan Allah ke dunia ini kita sebagai musafir.
Ketika seorang musafir itu lelah dari perjalanannya, tentu dia akan istirahat. Maka beliau mengatakan, laisa an rihalihim, tidaklah dia beristirahat kecuali illa fil jannati awin nar. Dia akan istirahat yang sebenarnya, yang sesungguhnya di surga atau di neraka. Berarti artinya manusia itu di muka bumi ini sebagai musafir, selesai dari perjalanannya dia akan istirahat dengan sebenar-benarnya di surga atau di neraka. Berarti surga dan neraka ini tidak akan fana. Siapa yang mau masuk ke dalam surga, siapa yang mau masuk ke dalam neraka, dan itu semua ada ketentuannya. Sebagaimana surga akan dimasuki dengan orang-orang yang akan melakukan kebaikan, atau dia telah melakukan kebaikan. Ini janji Allah. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-82. Allah janjikan itu. Orang-orang yang beriman wa amilus salihat, dia senantiasa melakukan amal saleh, mempersiapkan kematian untuk amal saleh. Apa Allah katakan? Ulaika ashabul jannah. Mereka aku akan masukkan ke dalam surga. Ini janji Allah. Dan bahkan ketika Allah memasukkan orang yang berbuat amal saleh, hum fiha khalidun, dan dia kekal tetap di dalamnya. Berarti ini tidak akan fana. Neraka demikian, akan dimasuki dengan orang yang berbuat dosa dan maksiat, sebagaimana hadis yang mulia ini. Nabi SAW akan memasukkan orang yang berbuat dosa dan maksiat, tentunya masuk ke dalam neraka jahanam, dan itu kekal. Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha. Ini penetapan bahwa orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrikin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Surga dan neraka tidak akan pernah fana. Jadi Allah Azza wa Jal akan memasukkan di antara keduanya, siapa yang beramal saleh masuk ke dalam surga, siapa yang bermaksiat maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayanzawi ba'duha ila ba'din, sehingga jahanam merapatkan mulutnya. Merapatkan mulutnya maksudnya adalah yandammu ba'duha ila ba'din wa yatalaqa tarafah wa la yabqa fiha fadlun an ahliha. Maknanya adalah bagian yang satu menyatu dengan yang lain, jadi memiliki kedua ujungnya nanti dia akan bertemu, serta tidak ada lagi tempat yang kosong bagi penduduknya. Semuanya penuh, sebagaimana digambarkan satu ruangan yang ketika sudah dipenuhi oleh manusia, maka dia akan penuh dan tentunya dia akan rapat. Sudah tidak ada lagi tempat orang yang bisa masuk ke dalamnya. Dan neraka demikian, kalau sudah penuh maka dia akan tertutup rapat, maka tidak akan ada yang masuk lagi. Semuanya sudah ditetapkan, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam sabdakan, wa taqulu qad, dan neraka mengatakan cukup. Cukup artinya apa? Sudah penuh. Berbahagia kalau ada orang mau dimasukkan neraka bilang qad. Berbahagia.
Jadi dia kalau nggak dimasukin ke neraka bilang cukup, dia di mana? Surga. Tapi siapa tahu kita akan begitu mau masuk ke dalam neraka, tapi neraka bilang qad, tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Mungkin saja kita mau masuk ke dalam neraka memang dengan rahmat Allah. Akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga. Semua tidak ada yang mengetahuinya. Makanya pelajaran yang disebutkan oleh para ulama, jika kita sudah mengetahui, mengenal itu neraka dan surga, kita sudah yakin dengan sebenar-benarnya akidah Ahlus Sunnah bahwa kita pasti akan mati. Lalu orang yang sudah mengetahui itu semua, jika dia berakal sehat, maka persiapkan untuk kematian itu dengan amal saleh. Jadi jangan anggap dia sebagai satu hal yang biasa. Amal soleh itu dapat memasukkan kita ke dalam surga. Maka neraka mengatakan cukup, maksudnya hasbi wa yakfini, selesai sudah bagiku, kata neraka. Nah, apa yang kita bisa ambil pelajaran? Bahwa yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan muttafaqun alaih, Syekh Shalih Al-Fauzan mengeluarkan faidahnya di antara anna fihi isbat ar-rijli wa qadami lillahi ta'ala ala wajhi al-laiki bihi subhanahu, bahwa di dalamnya ada penetapan kaki dan telapak kaki Allah Azza wa Jal, dan tentunya sesuai dengan kemuliaan, kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa min sifati dzat kal wajhi wal yad, wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana Allah sifati dengan zatnya, Allah memiliki wajah, memiliki tangan, dan ini sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, yang kita nanti akan melihatnya. Di dalam sorga Allah akan menampakkan, dan itu kenikmatan yang besar bagi kaum mukminin. Dia akan melihat dan memandang wajah Allah, dan akan diajak bicara tentunya oleh Allah tanpa ada penterjemah, dan semua nanti kita akan dapati di dalam sorga. Waqad ghalita fi tafsir hadal hadisi al-mu'attila haitsu qalu, kalangan mu'attilah yaitu sekte yang menolak sifat Allah, mereka telah salah mentafsiri hadis yang mulia ini. Mereka mengatakan qadamahu, mereka mentafsiri naw'un minal khalqi, bahwa qadamahu, bahwasannya mereka mengatakan itu adalah jenis makhluk yang diciptakan Allah. Wa qalu rijlahu, mereka juga mengatakan rijlahu itu termasuk dia adalah makhluk, jama'atun minan nas, sekelompok manusia, sebagaimana yang dikatakan kama yuqalu rijalahu jaradin. Jadi mereka mengatakan, mentakwil bahwa rijalahu maknanya adalah mereka bagian daripada manusia, sebagaimana mereka mengatakan rijalu jaradin, kaki belalang. Jadi mereka menyebutkan hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah meletakkan yaitu rijalahu, kakinya di dalam neraka. Itu mereka yaitu menyimpangkan makna dengan makhluk yang Allah ciptakan. Waraddu ala hadha, dan ini bantahannya.
an yuqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hatta yad'a wa lam yaqul hatta yulqi. Kata Syekh Salih Al-Fauzan yang beliau mensyarahkan dari kitab ini, bantahannya bahwa Nabi SAW bersabda hatta yada'. Rasulullah mengatakan Allah Azza wa Jal meletakkan, berarti ada yang diletakkan di situ. Dan Allah tidak menyebutkan walam yakul hatta yulki, bukan mengatakan, kata Nabi SAW, hingga dilemparkan. Jadi rijlahu, kalau itu makhluk tentunya akan dilemparkan. Tapi di dalam hadisnya Nabi SAW menjelaskan hatta yad'a Rabbul Izzati, ini menyebutkan fiha rijlahu. Allah Azza wa Jal meletakkan di dalamnya, yaitu kakinya. Perhatikan hadis ini. Di awalnya Rasulullah mengatakan la tazalu jahannam yulqa fiha. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan penghuninya. Jadi sifatnya neraka jahanam itu bukan meletakkan orang itu masuk ke dalam neraka jahanam. Enak sekali kalau begitu. Tidak ada apa? Tidak ada azab. Jadi Allah itu murka kepada siapa yang ketika di dunia dia melakukan dosa dan maksiat. Dengan cara apa Allah memasukkan hambanya ke neraka? Hadis kata Nabi SAW, la tazalu jahannam yulqa fiha, dilemparkan. Jadi seseorang hamba itu dilemparkan, bukan diletakkan. Oleh karenanya ini bantahan kata para ulama, sebagaimana ya pendapat dari Syekh Salih Al-Fauzan, karena hatta yad'a, sehingga Allah Azza wa Jalla meletakkannya, Rabbul Izzati fiha rijlahu, meletakkan kedua kakinya. Jadi mereka mentakwil bahwa rijlah itu adalah makhluk. Kalau misalkan makhluk itu dilemparkan, bukan diletakkan. Ini kesalahan ini kaum sekte Mu'attilah. Jadi jelas tadi dalam hadis yulqa fiha, dilemparkan mereka ke dalamnya. Wa aidan al-qadamu la yasihu tafsiruhu bil qaumi la haqiqatan wala majazan. Sebagaimana jelas juga perkataan bahwa al-qadamah, pentafsiran, ditafsirkan oleh mereka kaum Mu'attilah, itu qadama bagian daripada makhluk Allah yang Allah ciptakan. Padahal jelaslah bahwa al-qadama maknanya secara bahasa Arab itu adalah kedua kaki. Rijlah juga dikatakan sebagai apa? Kedua kaki. Maka jelas di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah meletakkan di antara kedua kakinya ke dalam neraka jahanam, dan bukan makhluknya. Kalau makhluknya itu dimasukkan ke dalam neraka, itu dilemparkan, bukan diletakkan. Nah, ini kaum sekte Mu'attilah yang mereka mentakwil dari setiap yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, kita masuk kepada poin yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala ithbatu an-nida'a was-sawtu wal kalam lillahi ta'ala wa qawlihi yaqulu Allah ta'ala ya Adamu fayaqulu labbaika wa sa'daika fayunadi bisawtin inna Allah ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ila an-nar. Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari 3340.
wa Muslim 222. Wa qawlihi ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjumanun wa Bukhari 6539 wa Muslim 1016. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Pada poin yang kelima, ini isbatun nida bisauti wal kalam lillahi azza wa jal. Menetapkan di dalam sebuah hadis Allah azza wa jal yang nanti bersuara, memanggil dan juga berbicara. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, dan Allah berfirman, ya Adam, wahai anak Adam, fayaqul labbaika wa sa'daika. Kemudian Adam menjawab, aku jawab panggilanmu dan aku sambut perintahmu. Fayunadi bisaut, bahwa penetapan memanggilnya dengan suara. Kemudian Allah menyeru dengan suara. Jadi ketika Allah memanggil itu terdengar suara, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatik ba'san ilan nar. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk kalian mengeluarkan dari keturunanmu satu golongan ke neraka. Ya, suruh dikeluarkan, kemudian ya golongan itu ke neraka. Muttafaqun alaih, dan hadis ini dikeluarkan oleh muttafaqun alaih. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda juga, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah azza wa jalla. Laisa bainahu wa bainahu, di antara dirinya dengan Allah azza wa jalla ini tidak ada wala turjuman, tidak ada penterjemah. Yang nanti kita akan diajak bicara langsung oleh Allah, tidak ada penterjemah. Kalau mungkin nanti ada seseorang yang kita tidak paham dengan bahasanya, tentunya ada penterjemah. Nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara kepada hamba-hambanya, tidak ada penterjemah. Qauluhu labbaik wa sa'daika, dalam lafaz hadisnya penjelasan labbaika wa sa'daika, makna labbaik, labbaik ini ana muqimun ala ta'atik, aku tetap berada di atas ketaatanmu. Dipanggil ya Adam, wahai Adam, labbaik. Labbaik ini adalah secara bahasa, aku penuhi panggilanmu. Maksudnya di sini apa? Mematuhi. Makanya seorang anak ketika dipanggil ya bunayya ta'al, wahai anakku kemarilah, jawaban anak tersebut akan mengatakan labbaik ya, dia akan mengatakan aku penuhi panggilanmu. Maknanya adalah dia akan mentaati panggilan dari ayahnya. Nah, min alabba bil makani idza aqamahu wa mansub ala masdar wasnayy li ta'kid. Labbaik ini maknanya adalah dipenuhi dengan ketaatannya. Kata ini berasal dari ungkapan ya, alabba bil makan, maksudnya jika menempatinya. Kata ini mansub memang sebagai musanna, ya, sebagai taukid. Wa sa'daika, adapun makna dari sa'daika ini diambil dari kata minal musa'adah wa hiyal mutawa'ah, maknanya memberi bantuan dan setiap apa yang dibantu.
musa'adatu fi ta'atika ba'da musa'adah. Artinya juga maknanya siap membantu dalam ketaatanmu setelah memberikan bantuan yang lain. Wa qawluhu fayunadi, dan Allah Azza wa Jal yaitu memanggil. Fayunadi, kata ini sebagai penjelas, li'anna nida'a la yakun illa bisawt. Kalau ada orang yang memanggil, tidak mungkin panggilan itu tanpa suara. Mungkinkah seseorang dipanggil tanpa ada suara? Mungkin enggak jemaah? Mohon maaf, seorang yang bisu ketika dia memanggil terdengar oleh kita? Tentu tidak. Makanya di sini Allah Azza wa Jal memanggil ya Adam. Makanya disebutkan dalam hadis fayunadi bisautin, memanggil dengan suara. Memanggillah dengan suara. Ini sebagai penegas dari kata ya fayunadi, panggilan bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalil bahwa Allah Azza wa Jalla ini memanggil dengan suara dan juga berbicara, itu ketika Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah itu berbicara kepada Musa dengan takliman, yaitu sebuah pembicaraan yang langsung dengan Nabi Musa, tidak ada penterjemah pada saat itu. Nah, lafaz ini juga ditakwil oleh orang-orang Mu'attilah. Wa kallamallahu Musa takliman, bahwasanya yang berbicara itu bukan Allah katanya, tapi yang berbicara adalah Musa. Kembali ke dalam kaidah, wa kallama Allahu itu sebagai fi'il dan fa'il. Di dalam kaidah bahasa Arab di situ ada fi'ilnya kallama. Itu sebagai fi'il ya, kallama yukallimu takliman. Allahu sebagai fa'il. Jadi Allah yang berbicara. Berbicara kepada siapa? Musa, dia sebagai objeknya. Dia sebagai maf'ul bih, takliman. Dalam keadaan langsung Allah berbicara dalam keadaan langsung dengan siapa? Dengan Musa. Kalau misalkan Musa yang berbicara, tidak mansub tentunya, tapi harusnya dijadi apa? Marfu' sebagai fa'il. Allah lah yang menjadi mansub. Nah, bantahan ini sebagai juga penjelas wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi tidak ada lagi ta'wil ketika Allah Azza wa Jal fayunadi bisautin, memanggil dengan suara dan juga berbicara. Qaluhu ba'san ilan nar. Kata ba'su di sini maknanya adalah al-ba'su huna al-mab'utsu amwajjahu ilaiha. Maknanya utusan yang diutus ya kepadanya. Dzalika mayyizun ahlun nar min ghairihim. Ini maknanya juga bedakan antara penduduk neraka dari yang selainnya. Jadi dari penduduk neraka yang selainnya. Dan pendalilan dari hadis yang mulia ini, anna fihi isbatal qawli min Allah wan nida'i bi sautin yusma'. Di dalamnya ada penetapan sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis bahwa Allah Azza wa Jal itu memanggil dengan suara dan dapat didengar. Wa anna dzalika sayahsulu yaumal qiyamah, dan itu semua akan terjadi tentunya di hari kiamat. Kenapa Allah Azza wa Jal mengajak bicara kepada Nabi Musa tidak di hari kiamat? Itu adalah salah satu bentuk
ingin menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada, dan juga ingin menunjukkan, membantah bahwa Allah tidak bisu sebagaimana kaum Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu bisu, tidak bisa didengar, walaupun ada yang mengatakan kaum dari selain Jahmiyah seperti Jabariyah, mereka mengatakan Allah memanggil tapi tidak terdengar, dan ini adalah semua bentuk daripada kesesatan kaum yang mereka mentakwil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memanggil dengan suara yang jelas. Jadi kisahnya Nabi Musa itu pada saat itu ingin melihat Allah, ya, ingin melihat wajah Allah, akan tetapi dipancarkan cahaya, Nabi Musa tidak bisa melihatnya. Dan ketika itu diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, penetapan akidah Ahlus Sunnah bahwa apa yang telah ditetapkan dalam hadis yang mulia ini oleh Nabi SAW, faidahnya kata Syekh Saleh, anna fihi isbatal qawli min Allah wan nida bi sauti yusma'. Terdapat penetapan ucapan dari Allah, Allah memanggil dengan suara yang dapat didengar, wa anna dzalika sayahsulu yaumul qiyamah, dan itu akan didengar nanti pada hari kiamat. Makanya kesesatan jika orang yang dia mengaku dapat wangsit dari Allah Azza wa Jalla langsung, tiba-tiba dia mengatakan kepada pengikut, ya saya telah dapat ilham, wahyu dari Allah bahwasanya begini dan begitu, dan itu adalah kesesatan yang nyata. Kalau dikatakan Nabi Musa bisa dipanggil oleh Allah, dia Nabi, ente siapa? Walaupun dia mengaku sebagai keturunan Nabi, amalannya sudah setara dengan Nabi Musa. Jadi kalau ada yang mengaku dia dapat wangsit, dapat wahyu, dapat ilham langsung dari Allah, kadzab, dusta. Itu kelompok sesat. Jadi semua yang akan dia dengar ketika Allah itu memanggil, mengajak bicara, bukan di dunia, melainkan apa? Di hari kiamat. Nanti kita akan diajak bicara oleh Allah. Fa fihi anna Allah yaqulu wa yunadi mata syaa wa kama yasha. Dan semua ini Allah mengajak bicara, memanggil, itu kapan saja yang Allah kehendaki, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Semuanya kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Di dalamnya anna fihi isbata taqlimillahi subhanahu li'ibadihi, bahwa Allah menetapkan berbicara dengan hambanya. Wa annahu subhanahu yatakallamu idza syaa, tapi pembicaraan Allah itu sesuai kehendak Allah. Fa kalamuhu min sifatil fi'liyah, dari perkataan Allah ini termasuk bagian daripada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dia masuk ke dalam at-tauhid rububiyah, perbuatan. Wa annahu yakallamu kullu mu'min yaumal qiyamah, semua nanti akan diajak bicara kaum mukminin pada hari kiamat. Disebutkan dalam kitab yang lain juga membahas tentang masalah keyakinan Ahlus Sunnah, yang insyaallah kita akan lanjut kepada kitab tersebut, yaitu kitabnya yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Itu kitab yang sangat bagus. Di antaranya beliau menjelaskan juga bahwa nanti di dalam surga Allah itu akan menampakkan perlahan dengan perlahan sampai penduduk surga itu dipanggil. Sebagaimana panggilannya tentunya dengan suara. Makanya disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah di dalam kitabnya bahwa Allah memanggil sebagaimana suara yang menggelegar. Semua penduduk surga itu akan tertuju mencari suara yang memanggil itu. Akhirnya
ketika penduduk surga mencari suara yang memanggilnya, dan perlahanlah Allah menampakkan. Makanya disebutkan kata Nabi SAW, Allah menampakkan sebagaimana bulan purnama yang akan dilihat dari mana saja dia akan terlihat. Menampakkan dan akan diajak bicara tentunya penduduk surga, orang-orang yang beriman. Itu kenikmatan yang sangat besar. Yang seorang dia mencari jati dirinya, dia mengamalkan, ingin menyatu dengan Allah, ingin melihat wajah Allah, di dunia tidak akan pernah bisa. Karena kalau dilihat saja Nabi Musa tidak sanggup, apalagi kita jauh, maka kita akan melihatnya nanti di dalam surga. Ini dengan kebesaran dan kemuliaan Allah yang nanti akan menampakkan. Dan kita sebagai hambanya jangan mencari-cari cara bagaimana agar Allah itu bisa di hadapan kita dan bisa dilihat wajahnya. Tidak. Yang tugas kita adalah bagaimana kita dimasukkan ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu tugas kita. Karena kita diciptakan tujuan utama adalah ibadah. Dan di situ ada juga ketetapannya, ibadah yang diinginkan Allah tidak berbuat syirik. Siapa yang beribadah berbuat syirik, maka Allah tetapkan dia di mana? Neraka. Kalau dia mentauhidkan Allah, maka dia akan Allah tetapkan dalam surga. Walaupun nanti kita banyak dosa dan maksiat, hingga akhirnya kita dimasukkan ke dalam neraka, selama ada iman dan ada lafaz la ilaha illallah, artinya hamba itu tidak berbuat syirik, maka dia akan akhirnya di dalam surga. Itu kata Rasulullah SAW. Selesai dicuci, lalu dia tidak berbuat syirik, dia akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya tidak mau ingin kita dicuci terlebih dahulu ke dalam neraka. Jangan. Kalau mau kita masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab, langsung masuk ke dalam yaitu surga. Itu yang kita inginkan. Makanya kata Rasulullah ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Dalam hadis lain menjelaskan setiap satu itu membawa 70.000 lagi. Dari 70.000, setiap satu orangnya membawa lagi 70.000, dan itu insya Allah sampai yaitu di zaman kita ini. Di antaranya dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diazab kalau dia tidak melakukan 3 hal ini. Apa saja jemaah? Yang pertama adalah tidak boleh diminta ruqyah. Tak boleh minta ruqyah. Kata Syekh bin Baz, beliau menjelaskan dalam hadis ini boleh minta ruqyah selama ruqyahnya adalah syar'iyyah. Yang tidak boleh itu minta ruqyah dalam bentuk syirkiyah. Itu nanti kita akan jelaskan kalau tidak salah setelah dari pelajaran kita ini. Jadi boleh dia minta ruqyah tapi dengan cara yang syar'iyyah. Dengan secara syar'iyyah. Adapun kalau dia sanggup bisa meruqyah sendiri, itu lebih utama. Jadi tidak minta dia ruqyah tapi dia meruqyah sendiri. Kalau yang minta ruqyah, kata Syekh bin Baz, selama dia minta kepada yang baik, yang syar'i, maka dia akan masuk ke dalam hadis itu. Itu kata Syekh bin Baz. Yang kedua, tidak boleh tatoyur. Tatoyur itu apa? Menganggap sial dengan sesuatu. Kalau antum kejatuhan kotoran, cicak, sial, merasa sial. Atau dia menganggap sesuatu yang fatal ketika menabrak seekor kucing, lalu dia tidak menguburnya, tidak melakukannya sebagai manusia, maka dia akan dapat celaka. Itu tatoyur. Dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah tidak berobat dengan cara kai, dengan besi yang dipanaskan. Kalau 3 ini dia hindarkan,
lalu dia tetap tawakal kepada Allah, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Semoga kita bagian daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Baik, jemaah sekalian, kita cukupkan pelajaran kita pada pertemuan kita yang berbahagia ini. Pembahasan dua hadis yang sudah kita jelaskan. Mungkin dari antum ada soal, kami persilakan. Ya. Terkait dengan surga dan neraka yang tadi terbahas, apakah hidup seseorang jika ia masuk surga atau neraka sudah ketentuan dari takdir Allah? Baik. Hal itu pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi ketika menjelaskan bahwa semua itu Allah sudah takdirkan. Sampai sahabat tanya, apakah Allah sudah tetapkan neraka dan surga bagi hamba-hambanya? Iya, kata Rasulullah. Allah sudah takdirkan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk ke dalam neraka. Lalu kata para sahabat, jika demikian, buat apa kita beramal? Buat apa kita ibadah? Kalau sudah ditetapkan. Rasulullah SAW ketika menjelaskan bahwa ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya itu salah satu sebab memasukkan dirinya ke dalam surga. Maka ingatlah kata Rasulullah bahwa seseorang masuk ke dalam surga bukan karena amal ibadahnya, melainkan apa? Rahmat dari Allah. Nah, ketika seseorang itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kan ayatnya jelas dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Diciptakannya manusia dan jin untuk beribadah. Di dalam surah An-Nisa mengatakan ibadah yang Allah inginkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepadaku, kepada Allah, dan jangan berbuat syirik. Nah, ketika dia beribadah, dia tidak berbuat syirik. Setiap amal ibadahnya, kalau dia tidak berbuat syirik, kemudian syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mengikuti syariat Nabi, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan Allah ridha kerana dia mengamalkan amal ibadah sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi amal ibadah itu dia sudah dapat rahmat, tentunya Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Nah, kalau sudah ditetapkan seseorang ini masuk surga dan masuk ke dalam neraka, iya, itu sudah ketentuan takdir Allah. Nah, namun di sini kan ada jalan-jalan, batasan-batasan Allah ini di dalam syariat. Sebagaimana hadis, ketika ada seseorang yang membunuh 100 orang, kemudian juga dalam hadis lain seorang pelacur yang karena dengan meminumkan yaitu seekor anjing yang kehausan. Para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seorang pelacur itu ke mana? Ke dalam neraka karena dengan perbuatannya. Karena tadi seseorang beramal ibadah, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tentunya kalau orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia dapat apa? Dapat murka. Maka sebagaimana tadi hadis bahwa orang yang berbuat dosa dia akan dilemparkan wa yulqa fiha fi jahannam, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sebab apa? Allah murka karena dia berbuat dosa dan maksiat. Nah, seorang pelacur itu, ya namanya seorang pelacur setiap hari melacur tentunya. Dia berjalan mendapati seekor anjing yang sangat kehausan ingin minum. Nah, seorang pelacur tersebut dia mengambilkan air dengan sepatunya, kemudian diberikan kepada seekor anjing tersebut, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala ridha, memberikan rahmatnya karena dengan perbuatannya itu dianggap sebagai ibadah, amal ibadah yang dapat yaitu merahmati dirinya. Itu yang pertama penjelasannya. Penjelasan yang kedua para ulama bahwa wanita tersebut kenapa dia masuk ke dalam surga?
Bukan karena hal itu saja kata para ulama, tapi karena dia telah bertaubat kepada Allah, dia banyak melakukan amal ibadah, ya, dengan melakukan amal soleh, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Namun paling tidak para ulama menjelaskan di situ satu sebab, satu perbuatan yang dapat Allah ridhai, Allah itu memberikan rahmatnya, tidak ada yang dapat menghalanginya. Kalau Allah berkehendak dia masuk ke dalam surga dengan satu perbuatan apa? Amal soleh. Yang amal soleh tersebut dia lakukan dengan 2 syarat itu. Para ulama mengatakan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama itu adalah tidak boleh berbuat syirik. Yang mengatakan 2 diantaranya khalisan lillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah. Karena ikhlas ini senantiasa digandengkan dengan apa? La tusyriku bihi syai'an, tidak boleh berbuat syirik. Artinya dia khalisan lillah, hanya saja perbuatannya, amalannya dia mengharapkan wajah Allah sebagaimana pelacur tersebut. Yang kedua, syarat ibadahnya adalah sesuai dengan syariat Nabi. Nah, satu perbuatan yang dapat memasukkan dirinya ke dalam surga, berarti dia takdirnya itu ke dalam surga karena dengan perbuatannya. Ada juga seseorang yang ketika dia sudah banyak melakukan amal soleh, banyak di masa hidupnya, karena memang Allah takdirkan dia ke dalam neraka jahanam, hingga akhirnya dia mati dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal ibadah itu akan dilihat di akhirnya. Sebagaimana disebutkan hadis juga kata Nabi SAW, ada orang yang ahli surga tapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ahli neraka akhirnya dia masuk ke dalam surga. Itu dijelaskan dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Shalih Al-Fauzan menjelaskan 2 hamba ini diantaranya ahli surga tapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Karena sebab apa? Amal, perbuat dosa dan maksiat. Karena memang sudah tetapkan. Nah, semua sudah takdir Allah, namun kita tidak berlepas diri. Kalau begitu ya sudah, kita tidak beramal saja kalau begitu. Tidak, jangan. Dan takdir Allah itu dapat dirubah. Takdir Allah itu dapat dirubah. Makanya Rasulullah pernah bersabda, di antaranya kata Rasulullah, tidaklah takdir itu dapat dirubah kecuali kecuali dengan doa. La qadara illa doa, kecuali dengan doa. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Yang dimaksudkan hadis itu bahwa nanti yang tidak dirubah itu adalah ketika sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Itu nggak bisa berubah. Ketika awal Allah perintahkan kepada qalam, pena, tulis apa yang Allah sabdakan. Dan itu tidak akan berubah, tapi dengan berjalannya Allah dapat merubah takdir seseorang dengan sebab apa? Amal solehnya. Akhirnya dia banyak beramalkan amal soleh, Allah ridha, Allah merahmati, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Kan sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz dia fi ahlin nar. Iya, jawaban kita apa? Itu kehendak Allah. Karena dengan satu sebab Allah ridha, Allah memberikan rahmatnya, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Bisa dipahami di sini? Takdir Allah itu ya bisa dapat dirubah. Yang tidak dapat dirubah itu yang sudah ditetapkan, ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Itu maksudnya. Mungkin saja kita di antara kita ini, takdir kita hari ini mungkin ada yang dapat rezeki, ada yang disempitkan rezeki, ada yang mendapatkan ya musibah dan lain-lain. Namun di pagi hari, misalkan dia sesudah sholat subuh atau dia di malam harinya dia berdoa kepada Allah, ya Rabb ampunkan saya, beri keselamatan kepada saya, berikan rezeki yang halalan thayyibah. Hingga akhirnya di pagi hari dia tadinya mau disempitkan rezeki, akhirnya dia diluaskan rezeki. Karena sebab apa? Dia berdoa kepada Allah. Semua itu adalah kehendak Allah.
Itu maksud daripada Allah telah tetapkan. Iya. Semoga Allah berikan kita ya takdir yang baik tentunya. Kita masuk ke dalam surga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Dalam rangka kita ingin mendapatkan tunjuk Allah yang sebenar-benarnya, kita istikharah itu isyarat atau tanda-tanda seperti apa yang itu benar-benar tunjuk Allah. Ya. Karena kadang-kadang kita apakah benar tunjuk Allah atau tidak. Taib. Contohnya misalnya kita mau pergi, tahu hujan lebat, apakah itu tatayul atau memang kita tidak boleh pergi? Ya. Salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ini kita berbicara tentang hidayah. Di antaranya orang yang ketika dia telah diberikan jalan petunjuk oleh Allah, maka biasanya dia akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Misalkan dahulu dia orang yang maksiat, dia akan terus diingatkan dengan kebaikan, dipertemukan dengan orang saleh, lalu dimudahkan untuk beramal saleh dan seterusnya. Ini tanda Allah telah memberikan jalan. Tapi kalau kita tidak menyambutnya, maka Allah akan melepaskannya. Jadi sudah ada tanda-tanda itu kalau Allah ingin memberikan petunjuk. Kata lain, bahwa ketika Allah ingin memberikan petunjuk keselamatan kepada hambanya sebagaimana tadi, ketika kita ingin keluar, sudah niat, tentunya sudah niat, kita mau keluar dengan istri, keluarga, atau dengan teman. Tiba-tiba hari itu ada satu bencana yang tidak bisa keluar, sebagaimana tadi hujan lebat. Nah, bisa jadi itu adalah satu petanda baik buat kita. Makanya kita diperintahkan harus apa? Husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Itu tanda baik buat kita. Sebagaimana seseorang ketika dia berangkat kerja, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan macet total. Anda tanya dulu sama antum, ketika itu macet total, mau kerja kayaknya udah sebentar lagi telat. Apa yang antum lakukan pada saat itu? Ini yang real, yang kita alami tentunya. Coba caci maki dulu deh kan. Siapa sih yang buat macet ini? Jadi kalau udah lewat, oh ini nih yang buat macet nih loh. Kalau udah mau kerja, udah masuk ini terlambat telah gitu. Nggak boleh. Itu namanya ya tidak berprasangka baik kepada Allah. Kita harus berhusnuzan. Bisa jadi Allah jadikan macet di situ, ternyata ada musibah di situ. Ada musibah di situ. Hingga akhirnya apa? Kita ditahan oleh Allah dengan sebab. Maka setiap perkara hidayah, kemudian musibah itu bukan terjadi tiba-tiba karena ada asbab. Ada sebabnya. Allah mengirimkan bencana, ada sebabnya karena hamba-hambanya berbuat ya syirik, berbuat maksiat. Semuanya ada sebab. Maka itu yang kita harus lakukan. Salah satu ini petunjuk. Petunjuknya adalah kita berhusnuzan. Dan setiap apa yang kita lakukan itu prasangka baik dengan Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Kita harus begitu. Ternyata dimacetkan dengan ini misalkan. Jangan caci maki dulu gara-gara ini. Udah biarkan aja. Kalau kita kan gitu. Ini gara-gara angkot ngetem ini macam-macam lah caci maki kita itu. Gitu. Ternyata dengan kita sudah berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah, mungkin ini ada ya rahasia di balik itu. Ternyata dengan capek lelahnya sampai kantor ada yang ngasih jus mangga, masya Allah. Lagi haus-hausnya, lagi marah-marahnya, ada yang memberikan itu. Terkadang seperti itu.
diberikan yang lebih baik dari itu. Kalau kita misalkan sudah berkeinginan satu barang itu, saya harus dapat itu. Atau dia ta'aruf, saya mau nikahin tuh wanita itu. Udah yakin tuh, pokoknya mau lautan, gunung, seberangi pokoknya. Ternyata sampai rumahnya ditolak. Nah, ditolaknya jangan cinta ditolak dukun bertindak, enggak. Tapi dia berhusnuzon. Mungkin saja Allah menginginkan tidak jadi dengan akhwat ini, ada baiknya. Pasti itu. Makanya Rasulullah, barang siapa dia meninggalkan sesuatu yang dia alami, karena Allah dia meninggalkan sesuatu itu, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Sudah dia tinggalkan, pulang. Jangan merasa kecewa, jangan merasa putus asa, nggak mau cari lagi, akhirnya dia menjomblo sampai dia mati. Itu dilarang dalam Islam. Nggak boleh. Terus dia berusaha. Dan begitu juga semua. Jadi nggak boleh ada kata putus asa, nggak boleh dia bersuuzon. Kita harus berhusnuzon. Dan bisa jadi itu adalah bentuk apa? Bentuk kebaikan buat kita. Yang sudah kita siap-siapkan ternyata nggak jadi, sudah. Mungkin Allah menghendaki baik buat kita. Pokoknya jangan bersuuzon, berbuat baiklah dengan apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Kata Rasulullah bahwa setiap kita berhusnuzon, bersangka baik dengan Allah, maka itulah kata Rasulullah, Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Maka nggak boleh dia bersuuzon. Itu salah satu tanda kebaikan. Jadi faedahnya nggak boleh kita mencaci maki. Karena hujanlah ini dia caci maki, nggak boleh juga. Karena si fulan dia harusnya kita begini jadi begini, nggak boleh. Semua ada kebaikan. Kalau sudah dijelaskan, digambarkan itu, ada seorang ulama menggambarkan dia di jalan, dia kemudian dia dikisahkan dia macet. Ternyata dia bersuuzon, dia caci maki dia. Pada saat itu siapa yang membuat macet? Ternyata di tengah jalan ada jembatan yang ambruk. Mungkin kalau misalkan dia tidak diberikan itu ambruk jembatan, mungkin dia yang akan jatuh ke musibah tersebut atau bagaimana. Akhirnya Allah dengan cara ingin menginginkan kebaikan hamba tersebut dengan sesuatu yang Allah inginkan, apa saja. Dan bahkan apa? Dengan kita diberikan sakit, kalau kita berhusnuzon, itu kebaikan buat kita. Di antaranya paling tidak kita ini sakit nih, sakit kok nggak bisa kita bersama-sama dengan teman-teman, misalkan pergi kemana gitu, kok dia sakit, berhusnuzon. Salah satunya dengan sakit itu dia akan digugurkan dosa-dosanya. Atau dengan apa? Kata lain, kalau dia bersabar, Allah akan berikan pahala. Dan begitu banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Pada saat kita istiqamah itu belinya itu langsung atau berapa saat atau berapa hari untuk pemantapan hati kita misalnya. Karena kadang-kadang kita mendapat petunjuk tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Iya. Atau mungkin apakah itu selesai sholat istiqamah kemudian ada kemantapan hati atau gimana? Nah, para ulama menjelaskan bahwa kita disunahkan ketika memilih dua pilihan. Istikharah itu ketika disunahkan untuk sholat kalau dia memiliki dua pilihan. Kalau nggak ada pilihan, buat apa dia istikharah? Jadi misalkan dua pilihan, dia mau ke Surabaya atau mau ke Jogja, maka disunahkan untuk istikharah. Akhwat yang A atau yang B, istikharah. Dua pilihan. Iya, dua. Antum mau nikah lagi yang janda A atau janda B, istikharah. Nah, ketika dia sholat istikharah, dia minta kebaikan-kebaikan di dalamnya.
Bagaimana cara Allah itu memberikan pilihan yang baik buat kita? Di antaranya tanda-tandanya memantapkan hati. Jadi hati itu nggak ada keraguan, sebagaimana Allah menanamkan kepada orang-orang yang beriman ketika diturunkan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Bahwa Al-Quran ketika diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau itu diturunkan dari Allah. Kalau ada keraguan berarti dia apa? Berarti syak di situ. Seperti orang kafir, itu buatan dari Muhammad, itu bukan dari wahyu. Tapi kita yakin, saat ini yakin dengan Al-Quran kalau itu dari Allah, berarti Allah mantapkan hatinya dengan Islam kita ini. Nah, sama ketika Allah pilihkan itu dengan dimantapkan hatinya. Saya mau ke Jogja, mantap sekali. Nggak ada keraguan di situ. Jogja, berangkat. Tapi kalau masih ada keraguan, biasa gitu. Nanti di sana bagaimana? Hotelnya begini-gini. Itu masih belum mantap. Sholat lagi. Itu salah satu petunjuk. Allah berikan petunjuk dengan dimantapkan hati. Yang kedua, kadang kalanya ya ketika dia selesai berdoa sholat istikharah, langsung proses bagaimana Allah menghendakinya. Bisa jadi Allah akan memberikan nanti setelah 1 hari 2 hari sebagaimana kita berdoa kepada Allah. Kan sholat istikharah itu di dalamnya kita berdoa, meminta kebaikan yang pas buat kita, yang kita inginkan. Nah, doa itu kata para ulama kadang ada dikabulkan di dunia, tapi disimpan nanti di akhirat. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah saya pengen berdoa yang saya inginkan, tapi belum dikabulkan, berhusnudzon. Makanya kata Rasulullah, ada orang yang dia berdoa tapi belum dikabulkan, bukan tidak dikabulkan. Karena sudah kita bahas bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam. Siapa yang dia berdoa, apa kata Rasulullah? Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan itu. Dan keyakinan kita kalau kita berdoa tapi belum dikabulkan, bukan tidak dikabulkan. Pasti Allah kabulkan, tapi ada kalanya Allah simpan nanti pada saat kita di hari kiamat. Dengan doa-doa kita itu. Nah, seperti itulah kadang dikasih jarak. 1 hari, 2 hari, bulan, berbulan, terus baru Allah akan kabulkan, seperti itu. Jadi ada kalanya tidak langsung, kemudian dia bertahap. Dia tunggu apa? Sabar dulu. Makanya ketika kita berdoa barengi dengan ibadah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta kepada Allah di sini. Dengan apa? Dengan salat. Makanya sunnahnya kalau kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan itu baik, maka diperintahkan salat istikharah. Wasta'inu bis-shalah. Dengan salat, minta salat. Tapi ketika itu dengan apa? Sabar. Kalau belum dikabulkan, sabar. 1 hari, 2 hari, bulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, sabar aja. Maka pada saatnya nanti Allah akan berikan itu. Sudah pasti Allah akan berikan. Belum dikabulkan sebagai tanaman ya buat kita menyimpan nanti di hari kiamat. Intinya selama doa itu belum dikabulkan, ingatlah ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Setiap kita berdoa, ibadah. Doa lagi, ibadah. Belum dikabulkan, doa lagi. Jangan malas. Terus sampai Allah mengabulkan doa kita. Itu ada kalanya seperti itu. Dimantapkan hatinya. Kemudian doa itu tidak mesti harus langsung. Kalau langsung juga itu kehendak Allah. Ya, semuanya ada tahapan-tahapan yang Allah ingin balas, tapi Allah menginginkan dengan hambanya itu dia ibadah, sabar, dia minta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan kajian kita. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.